Halo warga pecinta KDM. Ternyata KDM waktu dia bupati pernah berdebat sengit dengan Rangga Sasana atau Sunda Empire. Wow, luar biasa. Nih videonya saya tampilkan. Kang Deddy pernah mendengar sebelumnya Sunda Earth Empire ini, Kang Deddy? Viral. Nggak ada, saya belum pernah ada Sunda itu kan nggak ada Sunda Empire. Sunda itu kan kerajaannya Pajajaran dimulai dari Galuh, kemudian nanti berujung di Sumedang Larang. Itu kerajaan terakhir dari sejarah peradaban kerajaan Sunda. Jadi Sunda Empire saya baru dengar sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Rangga Sasana berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi? Kemudian kalau saya perhatikan ya, perdebatan antara Rangga Sasana dengan KDM ini, mereka memperdebatkan apakah Sunda Empire itu ada atau tidak. Sebagai tokoh yang mengetahui budaya ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan sangat-sangat dekat dengan budaya ya. Dia mengetahui budaya Sunda seluk-beluknya, bahkan dia sangat mempelajari filosofi Sunda. Pokoknya Sunda banget dah Kang DM ini ya. Namun pada saat berdebat saya melihat ya Rangga Sasana itu terlihat ngotot ya. Ya mohon maaf ya, Rangga Sasana kan sudah almarhum ya, tapi ternyata mereka pernah debat guys ya, debat yang sangat-sangat sengit gitu ya, debat yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang menang dalam debat itu? Apakah Rangga Sasana atau Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya, yang menang dalam debat ini adalah menurut saya yang memenangkan perdebatan ini adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena dia jujur gitu, dia nggak ngarang gitu ya. Oke, sah-sah aja kalau misalnya dia mengatakan bahwa Rangga Sasana itu juga banyak yang, bener gitu ya omongannya. Ada yang kejadian juga seperti situs Gunung Padang, kemudian Prabowo menang, ya banyak prediksi-prediksinya. Tapi gini guys, omongan daripada Rangga Sasana ini, kalau misalnya nih ya kita hitung ya, dari awal kemunculan gitu, awal viral gitu, sampai dia meninggal itu, berapa persen gitu yang benar, berapa persen yang ngaco. Jadi kalau misalnya di total-total gitu ya, kalau saya perhatikan tuh yang ada benarnya itu cuman 10-20%, 80% yang ngaco. Ya buktinya dia mengatakan bahwa bahwa pusat peradaban dunia ini adalah Bandung gitu. Kemudian ada banyak ya pokoknya macam-macam ya. Kemudian Banten ya, Kejayaan Banten dan sebagainya, ada macam-macam pokoknya ya. Ada benernya juga, cuman 20% ya. Kalau KDM saya perhatikan ya hampir 90% apa yang dikatakan itu benar gitu. Nggak ada yang namanya Sunda Empire, nggak ada. Cuman Rangga Sasana itu kan viral banget tuh ya, sampai, ditahan tuh ya. Kenapa? Karena dia diduga terlalu halu gitu ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Rangga Sasana ya, mohon maaf ya bagi almarhum ya, dia sudah almarhum ya. Tapi gini guys, jadi Rangga Sasana ini muncul ke permukaan itu karena apa? Sebenarnya karena banyak orang seperti Rangga Sasana ya kalau boleh jujur. Jadi orang seperti Rangga Sasana ini banyak banget di Konoha. Ya tidak melihat data, melihat fakta. Kalau saya perhatikan KDM ini sangat melek dengan data, dengan fakta. Itu kalau saya perhatikan, dia sangat jeli melihat data dan fakta. Dia tidak asal menganggap gitu ya, harus berdasarkan penelitian, harus berdasarkan data gitu, harus berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional. Ya, dia tidak asal sembarangan gitu mengucapkan, kata gitu ya. Sementara Rangga Sasana itu, dia lebihnya kalau saya perhatikan tuh ya, kalau dibandingkan dengan Karni Muladi ya, ya KDM versus Rangga Sasana. Rangga itu lebih menggunakan intonasi dalam berbicara. Jadi dia tuh sangat piawai dalam berpidato, berorasi dan sebagainya. Karena apa? Karena suaranya yang sangat menggelegar sekali. Karena suaranya yang menggelegar sekali itu sehingga orang-orang itu terhipnotis apa yang dikatakan. Jadi kalau boleh jujur ya, teknik pidato itu kalau boleh jujur harus menggunakan intonasi. KDM juga seperti itu ya, tapi kalau saya perhatikan KDM itu data-datanya valid gitu ya, tidak ngarang gitu, nggak banyak ngarang. Kalau Rangga Sasana, kalau saya perhatikan banyak ngarangnya gitu, 80% ngarang, 20% benar gitu. Ada benarnya juga ya, tapi nggak semuanya benar ya, sekitar 80% itu ngaco gitu ya. Kalau KDM kan nggak seperti itu ya. Ya 90% yang ngaco itu paling 10% gitu ya, ada juga yang ngaco ya.
pernyataan daripada KDM. Apa sih pernyataan daripada KDM yang ngaco? Ada ya, seperti misalnya guru punya power di sekolah. Pernah tuh ya KDM mengatakan, "Saya akan membela guru." Ya kalau guru melakukan yang namanya pendidikan terhadap murid ya, kalau dikerasin. Ya dulu KDM pernah mengatakan seperti itu. Nah, tiba-tiba ada guru tuh yang nampar muridnya, pang 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 pang. Lalu di video. Kemudian di situ Kang Deddy Mulyadi merubah strateginya, merubah prinsipnya. KDM yang awalnya mengatakan, lakukan apa saja, yang penting murid itu disiplin. Nah, setelah ditempeleng, ya setelah ada kejadian dulu, ya murid ditempeleng sama guru, ngadu tuh ya sama KDM dua-duanya, antara korban dengan pelaku atau guru. Kemudian KDM memberikan instruksi baru lagi, yaitu bahwa guru di sekolah itu nggak boleh semena-mena, nggak boleh menggunakan fisik dalam menghukum. Ada hukuman lain seperti sikat WC, ya kemudian membersihkan sekolah dan sebagainya. Ada hukuman lainnya, nggak boleh menggunakan fisik. Menggunakan fisik itu dilarang. Nah, KDM mengatakan seperti itu. Itu berarti keputusannya nggak selamanya benar kan? Makanya ya saya tidak mendukung mati-matian Kang Deddy Mulyadi. Maksudnya saya nggak mendukung buta ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Saya tetap mengkritik gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, kalau dibandingkan antara KDM dengan Rangga Sasana, siapa yang paling jago dalam berpidato? Kalau saya perhatikan tuh hampir mirip ya, hampir imbang. Rangga Sasana juga kalau berpidato itu luar biasa, menggelegar. Makanya dia bisa mengumpulkan banyak pengikut gitu. Banyak loh pengikut Rangga Sasana. Banyak banget. Apalagi di media sosial. Di media sosial itu kan tempatnya orang mencari hiburan sebenarnya, bukan orang belajar. Jadi orang-orang seperti ini ya dijadikan badut gitu ya. Orang-orang seperti Rangga Sasana dijadikan seperti ya badut berjalan gitu. Cuma diketawain. Karena warga Konoha itu kan agak suka yang namanya suatu hal yang aneh gitu. Walaupun itu tidak mendidik gitu. Walaupun tidak produktif gitu ya. Jadi menurut saya pribadi lebih baik kita produktif pada sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya. Belajar ya ilmu pengetahuan ya, belajar sains ya daripada belajar tentang sesuatu hal yang halu gitu. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang terpelajar guys. Bahkan dia banyak menulis buku ya, banyak buku daripada Kang Deddy Mulyadi tanpa kita sadari. Jadi buku-buku yang ditulis Kang Deddy Mulyadi itu sekarang nggak viral lagi. Zaman dulu viral tuh ya, zaman waktu bupati. Pernah tuh ya di demo KDM karena masalah buku. Pernah tuh. Baca deh nanti bukunya. Ya, ada tuh ya buku daripada KDM yang dulu di demo mati-matian. Namun ya ketika KDM didemo oleh orang-orang tertentu di Purwakarta saat itu, kader NU menolong KDM saat itu, membela KDM saat itu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekian video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya tidak berpihak pada siapapun ya, saya tidak berpihak pada KDM, saya tidak berpihak pada Rangga Sasana ya. Saya berpihak pada kebenaran. Silahkan tulis di kolom komentar siapa jagoan Anda. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun guys. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau belum subscribe ke channel ini.